Hai Sobat Sukses, kali ini kita akan membahas tentang resesi 2023 dan gimana cara mengatasinya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan membahas topik yang lagi viral, ya, dimana resesi 2023 yang sering didengung-dengungkan, ya. Jadi kalau teman-teman sering membaca berita akhir-akhir ini cukup keras, ya, cukup sering kali terdengar bahwa ada kemungkinan 2023 akan terjadi resesi, ya, dan kondisinya adalah 2023 ini menjadi tahun yang cukup mengerikan bagi sebagian besar orang, ya, karena banyak yang mengatakan A, banyak yang mengatakan B, banyak yang mengatakan C dan kawan-kawan, ya. Apalagi kalau di blow up media, tambah lama rasanya tambah kenceng, tambah lama rasanya tambah takut, gitu ya. Apalagi teman-teman yang nonton juga hari ini pasti juga berpikir gimana sih tahun depan, ya. Saya sering kali ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia, dan setiap kali bertemu selalu pertanyaannya sama, guys, ya, gimana tahun depan? Gimana tahun depan, ya? So itu yang pertanyaan yang umum ditanyakan. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman juga yang hari ini juga pasti khawatir, ya. Saya pun juga ada khawatirnya. Nggak mungkin lah, kita semua pasti sama pandangannya. Kenapa? Karena memang kita kemarin 2020 awal kita kena badai COVID, ya, dan hampir orang-orang seluruh dunia menghadapi masalah tersebut, ya, kena badai corona, badai COVID. Semua orang terimbas, ya, mulai bisnisnya, mulai pekerjaannya, almost semua kena dampak, ya. Nah, yang terjadi setelah badai COVID, semua ekonomi hampir semuanya menurun. Meskipun di Indonesia cukup lumayan naik akhir-akhir ini, ya, 2021-2022 cukup naik, ya. Tapi memang hampir semuanya menurun dan belum kembali normal. Nah, belum lagi ditambah dengan kondisi perang. Ya, teman-teman yang sering dengar perang Ukraina Rusia, ya, terus setelah lagi perang Taiwan China, baru-baru ini juga dengerin perang Korea Selatan sama Korea Utara, ya, rencana perang, ya, karena mereka sudah lempar-lempar misil dan kawan-kawan. Akhirnya membuat kita malah wah, gitu, ya. Tapi hopefully thanks God, gitu, ya, thanks God, ya, bahwa Indonesia sampai saat ini masih termasuk cukup kondusif. Ya, dan teman-teman boleh lihat kiprah dari pemerintah saat ini menurut saya cukup luar biasa, ya, bukan cukup luar biasa tapi luar biasa, ya. Teman-teman sempat dengar kemarin bahwa pupuk, ya, kalau teman-teman lihat pupuk, kita masih beberapa banyak pupuk juga masih ada yang impor juga dari Eropa, ya, dan pemerintah bisa menegosiasi gimana caranya akhirnya pupuk tersebut bisa didatangkan, ya, untuk petani-petani dan kawan-kawan. Akhirnya sampai saat ini pun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, ya. Kita nggak sampai mengalami pertumbuhan yang negatif, ya. Dan ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus. Nah, ngomong-ngomong soal resesi, teman-teman, ya, memang banyak pakar yang mengatakan, oh, tahun depan jelek. Tapi ada juga beberapa pakar yang mengomongkan bahwa tahun depan cukup bagus, ya. Yang ngomong jelek gimana? Karena mereka ngomongkan, oh ya, tahun depan itu karena bla bla bla. Salah satunya misalnya karena pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, gitu, ya. Terus banyak juga negara-negara yang bangkrut, gitu, ya. Terus juga masalah impor dan ekspor kita yang terhambat dan kawan-kawan. Akhirnya ini membuat ekonomi Indonesia kurang menjadi bagus. Tapi juga ada pakar yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi cukup bagus. Kenapa? Karena yang pertama, ekonomi Indonesia ini 80% itu didukung oleh UMKM, teman-teman, ya. Karena kita bukan negara ekspor besar, ya. Lain cerita kalau misalnya kita negara ekspor besar. Nah, kita ini masih termasuk lebih banyak impor daripada ekspor, ya. Mungkin beberapa tahun, beberapa periode ada yang surplus untuk ekspornya lebih tinggi, tapi ada beberapa periode dan seringkali adalah impornya yang lebih tinggi. Nah, so kalau kita ngomong seperti itu, bahwa Indonesia ini masih didukung oleh negara yang bersuasembada sendiri. Jadi kita berupaya untuk menggerakkan ekonomi kita melalui lokal. Nah, ini satu hal yang bagus, teman-teman, ya. Kalau teman belajar juga dari kegiatan perekonomian, ya, sebagian besar, ya, dan mostly mayoritas didukung oleh kegiatan UMKM. Ya, teman-teman, ini satu hal yang menarik.
bahwa UMKM itu adalah salah satu penggerak ekonomi dunia. Penggerak ekonomi Indonesia, ya, penggerak ekonomi Indonesia. Dan ini akhirnya membuat kita ekonominya cukup berputar dengan baik dan membuat kita di masa-masa seperti ini kita masih cukup baik. Ya. Jadi ketika kita mengetahui dua hal ini, memang kita boleh berkata kalau Anda di industri misalnya ekspor, Anda di industri impor, ya mungkin ya sebagian besar bisnis Anda akan terdampak. Ya, Pak, saya bisnisnya banyak impor produk, Pak, bisnis saya banyak impor part, Pak, atau banyak impor misalnya bahan baku atau bahan penolong. Nah, itu mungkin akan Anda terdampak. Atau Anda yang melakukan ekspor. Gimana sih kalau saya ekspor? Nah, otomatis kalau Anda ekspor misalnya contoh Anda ke China. Ekspor ke China aja sudah gak gampang guys, ya. Itu sangat dibatasin, ya. Ekspor lagi misalnya ke Eropa apalagi, ya, negara-negara mereka juga lagi kondisinya kurang baik. Alhasil adalah apa? Alhasil Anda harus lihat bahwa memang bisnis Anda itu adalah segmentasi bisnis yang terdampak. Oke? Tapi misal saja Anda sebagai pengusaha kuliner, Anda sebagai pengusaha kosmetik, Anda sebagai pengusaha fashion, ataupun Anda sebagai toko online yang menjualnya pasar lokal, malah mungkin di saat ini industri Anda lagi berkembang guys, ya. Dan dampak resesi mungkin tidak terlalu Anda rasakan. Kenapa? Karena pasar Anda banyaknya mungkin lokal, ya. Apalagi kalau Anda misalnya produksinya misalnya lokal gitu ya, Anda nggak impor. Nah, itu kemungkinan besar Anda nggak terlalu berdampak. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman pikirkan dulu, bahwa jangan melihat hanya ancamannya saja, tapi kita mesti lihat data bahwa kondisi yang ada, ekonomi Indonesia masih cukup baik. Ya, ini satu berita penting untuk Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mesti Anda lakukan terutama di keuangan Anda, ya? Apa yang mesti Anda lakukan supaya ketika nanti mengalami resesi, Anda keuangan terbaik, ya? Nah, teman-teman boleh perhatikan, setiap tahun, ya, hampir setiap tahun, ya, itu kita mesti mengalami tantangan. Oke, Anda coba flashback lah ya, Anda coba flashback tahun-tahun Anda menjadi pengusaha ya. Bagi yang sudah pengusaha lebih dari 10 tahun pasti akan merasakan ya. Tapi kalau Anda mungkin yang baru memang belum kelihatan. Oke, tapi saya ceritakan aja, misal saja. Kalau kita mundur dikit deh ya, nggak usah terlalu jauh 10 tahun lah. Kita mundur dari 2017, 2018, 2019, 2020 dan sekarang. Oke, 2017, 2018 Anda lihat ya, waktu itu kondisinya sempat adalah properti waktu itu naik banget. Ya, tapi di 2018 ada kondisi goncang ya, yang dimana katanya ekonomi dunia 10 tahunan gitu ya selalu mengalami goncangan. Akhirnya 2018 juga agak slowing down ya. Kondisi ekonomi agak melambat ya, kondisi properti juga melambat, penjualan properti juga menurun. Saya ingat saya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misal salah teman-teman boleh klarifikasi ke bawah ya. Tapi saya ingat saya waktu 2018 tersebut memang sudah terjadi kondisinya adalah apa? Ekonomi sudah mulai melambat 2018. 2019 belum recover ya, belum recover juga masih ada yang melambat ya. 2020 Covid teman-teman akhirnya turun. Oke, turun. 2021 masih Covid ya. Belum selesai 2021 selesai masih corona ya, 2021 2022 belum corona belum selesai masih ada lagi perang ya. Dan teman-teman kalau kita berkaca gitu ya, bahwa setiap tahun kita pasti punya tantangan ya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu worries ya. Setiap tahun Anda pasti memiliki tantangan sendiri. Baik itu perang, baik itu virus, baik itu ekonomi, baik itu apapun kebijakan pemerintah ya. Dan ini satu hal yang memang akan Anda hadapin. Nah, ketika kita tahu bahwa ini yang pasti kita hadapin, berarti kita harus menyusun 2023. Ya sudah, memang itu yang akan kita hadapin. Tapi ketika kita tahu 2023 itu kita akan hadapin mungkin hal yang mungkin kurang baik secara dunia, apa yang harus kita lakukan ini kan yang paling penting ya. Apa yang harus kita lakukan yang paling penting ya. Nah, belajar dari para pebisnis yang luar biasa, para entrepreneur yang luar biasa. Mereka selalu berkata, apalagi kebetulan saya di bidang keuangan gitu ya, selalu saya mengatakan kepada klien saya bahwa ketika di ekonomi seperti ini, memang ya, setiap ada ancaman selalu ada peluang. Ya, setiap ada tantangan selalu ada kesempatan. Oke? Tapi yang perlu Anda waspadain adalah Anda harus bisa memanage keuangan Anda dengan baik. Ya. Jadi ketika posisi seperti ini, bahasa saya, cash is the king. Ya.
Jadi kalau teman-teman melihat bahwa kondisi ekonomi memang sulit, Anda harus gimana caranya? Anda harus bisa memegang cash dengan baik, ya. Nah, dan cash ini harus Anda bisa putarkan dengan baik, ya. Misal saja Anda sekarang ingin berinvestasi, oke? Anda ingin berinvestasi kepada misalnya melakukan pembelian bangunan baru, atau misalnya Anda ingin secara masif gitu, secara agresif gitu ya. Ini ngomongnya agresif. Oke, saya pengen agresif, misalnya saya pengen membangun pabrik baru, ya. Oke. Pertanyaannya, ketika Anda membangun pabrik baru, Anda sudah perhitungkan enggak? Apakah pabrik yang akan Anda bangun ini menjadi pabrik yang memang bisa balik modal cepat? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa ketika kita bangun pabrik, Anda jangan hanya bisa bangunnya, tapi harus bisa baliknya, ya. Memang pabrik ini sekarang punya Anda, teman-teman, ya. Tapi kondisinya ketika pabrik ini kondisinya adalah tidak bisa cepat balik modal, yang alhasil adalah Anda ketika melakukan pengeluaran untuk membangun pabrik, uang Anda sedang tersedot ke sana, ya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada suatu situasi genting dan akhirnya membuat Anda harus mengeluarkan uang dengan sejumlah tertentu, ya. Misalnya saja Anda ternyata terdampak karena Anda harus membayar biaya perusahaan berupa gaji dan kawan-kawan gitu ya, atau Anda harus membayar supplier dengan cepat, ya, atau Anda dipaksa untuk mengikuti kebijakan tertentu dan akhirnya Anda harus berinvestasi di tempat yang lain, ya. Tapi uang Anda sudah habis untuk bangun pabrik, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa memanage uang itu harus sangat diperlukan di saat-saat seperti ini, ya. Nah, ini satu tips dulu untuk Anda, ya. Saya akan buatkan video ini berseries karena saya yakin dan percaya saya ingin membantu teman-teman melewati masa-masa ini, ya, masa-masa resesi dengan baik, ya. Dan saya ingin kita berjuang bersama-sama, ya, teman-teman yang selalu follow, yang selalu setia dengan saya di Siddhartha. Saya ingin membantu teman-teman supaya kita berjuang bersama-sama supaya tahun 2023 teman-teman bisa fight, ya. Nantikan video kelanjutannya, dan untuk teman-teman selalu sehat, selalu diberkati dan selalu sukses, ya.